Di awal film dijelaskan bahwa sebelum sejarah Mesir terbentuk, Mesir merupakan tempat kemunculan segala kehidupan bermula, di mana para dewa menciptakan sebuah surga dunia di tempat tersebut. Setelah itu, para dewa kemudian memutuskan untuk tetap tinggal bersama dengan ciptaan mereka, yaitu manusia. Karena para dewa dan manusia tinggal di tempat yang sama, maka tidak terlalu sulit untuk membedakannya, di mana para dewa memiliki ukuran yang jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan manusia. Pada saat itu, kepemimpinan Mesir dibagi oleh dua bersaudara, yaitu Osiris sebagai dewa kehidupan yang sangat dikagumi oleh rakyat Mesir. Sedangkan saudaranya, si dewa kegelapan yang bernama Set, hidup dan menguasai padang gurun yang begitu gersang, di mana si Set ini mendapatkan kekuatannya dari semua kepedihan selama hidupnya. Nah, kedua dewa ini diberikan tempat yang berbeda oleh ayah mereka, yaitu Dewa Ra, sang dewa matahari, di mana diketahui bahwa Dewa Ra ini tinggal terpisah sendiri di orbit bumi. Oke, singkat waktu saat yang dinanti-nanti pun tiba, di mana Osiris sebagai Raja Mesir hendak menyerahkan mahkotanya kepada putra satu-satunya, yaitu Horus sang Dewa Langit. Tampak seluruh rakyat Mesir begitu antusias dalam menyambut serah terima jabatan antar Osiris dan Horus. Salah satunya dari para manusia yang hendak datang dalam perayaan tersebut adalah seorang pria muda bernama Bek, yang diceritakan sebagai seorang yang sangat ahli dalam skill mencuri, atau bahasa gaulnya Maluka ya. Tidak hanya seorang diri, ia hendak ke perayaan itu bersama dengan kekasih cantiknya yang bernama Saya. Bersama dengan rakyat Mesir, Bek dan Saya kemudian datang dan menghadiri pesta penobatan Horus sebagai Raja Mesir yang baru. Sementara dalam istana terlihat Dewa Horus yang masih rebahan akibat semalaman mabar tapi lostrik mulu. Dari lagaknya ini tampak jelas kalau si Dewa Horus ini memiliki sifat yang pemalas. Selain itu, Horus juga mempunyai seorang kekasih yang bernama Hathor yang merupakan Dewi Cinta. Sebelum menjadi seorang dewi, diketahui bahwa Hathor ini pernah diselamatkan oleh Horus ketika dirinya masih berada di tanah Kemetongan. Lalu dalam upaya menyelamatkan Hathor, Horus sampai-sampai harus mengalahkan sekitar 42 iblis yang kemudian dilambangkan di dalam sebuah perhiasan bernama gelang 42 bintang yang kini dipakai oleh Hathor. Nah, balik lagi ke perayaan tersebut, selain Osiris dan istrinya beserta Horus dan Hathor, pesta itu juga dihadiri oleh beberapa dewa antara lain yaitu Nephthys, si dewa perlindungan, dan juga Tut sebagai dewa kebijaksanaan dan segala pengetahuan. Perayaan ini semula berjalan dengan lancar sampai tiba-tiba Set, si dewa kegelapan, datang. Awalnya para dewa di sana tidak ada yang merasa curiga dengan kedatangan Set karena semua berjalan seperti kunjungan dewa-dewa lainnya. Set lalu memberikan sebuah hadiah kepada ponakannya yaitu Horus berupa trompet yang dibuat dari tengkorak domba yang berhasil menghabisi sekitar 10 dewa yang lemah, di mana Set kemudian meminta Horus untuk meniupnya. Namun ketika ditiup, tiba-tiba saja bala tentara Set datang dan langsung mengepung perayaan hari itu. Osiris yang kaget kemudian menanyakan maksud dari saudaranya itu, di mana di sini Set langsung terang-terangan mengatakan jika ia tidak mau kalau tahta kekuasaan Mesir diberikan kepada Horus, karena menurutnya dialah yang berhak untuk menjadi raja yang baru bagi rakyat Mesir. Dan untuk itu, tanpa basa-basi, ia pun langsung menantang Osiris berduel untuk memperebutkan tahta. Namun Osiris yang memiliki sifat welas asih tidak ingin bertarung dan memilih untuk tetap berdamai dengan saudaranya. Namun tiba-tiba, tanpa rasa kasihan sedikit pun, Set langsung menusuk saudaranya sendiri hingga membuatnya sekarat. Setelah ayahnya metong, Horus yang tidak terima kemudian bangkit dan melawan pamannya, di mana di sini terjadilah pertarungan epik yang begitu mendebarkan. Saking sengitnya pertarungan ini, kedua dewa ini pun melanjutkan perduelannya dengan merubah diri mereka.
Akan tetapi, Seth melakukan sebuah kecurangan di mana dengan dibantu oleh prajuritnya, mereka kemudian menyilaukan mata Horus hingga membuatnya hilang arah dan dapat dikalahkan dengan mudah oleh Seth. Setelah itu, dengan sadisnya, Seth lalu mencongkel kedua bola mata Horus sehingga membuatnya menjadi buta. Di mana selepas matanya dicongkel, Horus yang pada dasarnya memperoleh kekuatan dari matanya, akhirnya harus kehilangan seluruh kekuatannya. Ketika Seth akan menghabisi Horus, tiba-tiba saja Hathor muncul dan meminta belas kasihan pada Seth. Dan sebagai gantinya, Hathor pun dengan sukarela akan melayaninya. Di tengah kekacauan hari itu, tampak Beck dan saya menjadi terpisah, hingga membuat mereka berdua tidak pernah bertemu lagi semenjak kejadian hari itu. Singkat cerita, bertahun-tahun semenjak Seth menjadi Raja Mesir, bahwa Seth juga membangun sebuah menara bernama Obelis yang sangat tinggi sebagai penghormatan kepada ayahnya, yaitu Dewa Ra. Kekejaman Seth juga dialami oleh manusia, di mana hampir semua rakyat Mesir dijadikan budak dan tidak diberikan upah sepeser pun. Sementara itu, setelah bertahun-tahun berpisah, Beck akhirnya menemukan keberadaan saya yang ternyata telah menjadi budak salah seorang majikan bernama Ursu. Di mana si Ursu ini merupakan seorang arsitek yang mendesain menara Obelis yang dibuat oleh Seth. Singkat cerita, Beck berhasil menyelinap masuk ke dalam kediaman Ursu dan bertemu dengan saya. Saya mengatakan kalau nasib rakyat Mesir masih bisa diselamatkan dari kekejaman Seth dengan cara menolong si Dewa Horus yang sekarang entah berada di mana. Di sini saya masih percaya kalau hanya Dewa Horuslah yang bisa membebaskan penderitaan rakyat Mesir. Saya juga mengatakan kalau mata Horus yang sebelumnya dicongkel oleh Seth kini tersimpan di dalam ruang penyimpanan miliknya. Saya lalu memberikan Beck sebuah denah yang kebetulan dibangun oleh si arsitek Ursu sebagai tempat penyimpanan mata Horus. Tidak ada penjagaan ketat di dalam penyimpanan tersebut. Namun sebelum dapat mengambil mata Horus, siapapun harus melewati sistem perangkap yang teramat sulit untuk dilewati. Di malam harinya, Beck akhirnya berhasil masuk ke dalam ruangan penyimpanan tempat di mana mata Horus berada. Karena sudah mempunyai denah ruangan, Beck secara perlahan-lahan berhasil melewati 3 perangkap dengan mudah dan kemudian mengambil mata sang Dewa Horus yang ternyata cuma ada 1 di sana. Keesokan harinya, setelah berhasil mengambil mata Horus, Beck lalu kembali mendatangi saya. Namun rupanya kedatangan Beck sudah ditunggu oleh Ursu dan anak buahnya. Saat dalam kondisi terdesak, Beck kemudian dengan cerdiknya mengeluarkan mata Dewa Horus yang membuat semua orang terkena silaunya, hingga membuat mereka berdua berhasil kabur dari sana. Namun sayang, dalam pelarian itu, saya harus metong akibat terkena panah yang ditembakkan oleh si Ursu dari kejauhan. Karena tidak tahu harus kemana, Beck lalu membawa kekasihnya itu ke kuil Dewa Horus, di mana tujuannya ke sini adalah untuk meminta Horus agar menghidupkan kembali kekasihnya. Ketika bertemu dengan Horus yang sekarang sudah buta, Beck mengatakan kalau dirinya mempunyai bola mata milik Horus. Namun Beck enggan memberikan mata itu sebelum Horus mengabulkan permintaannya. Mendengar itu, Horus pun dibuat emosi karena bisa-bisanya seorang manusia ingin membuat suatu perjanjian dengan dewa. Akan tetapi, berkat skill bergeraknya yang lincah, membuat Horus akhirnya menyerah dan menyetujui permintaan Beck. Namun ketika saya dibawa masuk, rupanya arwah saya sudah berada di tempat yang tidak bisa dijangkau oleh Horus. Sehingga Horus hanya bisa memanggil Anobi, sang dewa kemetongan, untuk membawa dan menuntun arwahnya si saya di dalam alam kemetongan. Di sini, Beck yang mengetahui kalau saya tidak akan bisa melewati dunia akhirat tanpa adanya harta kekayaan, mengingat kekasihnya itu adalah seorang budak yang jangankan emas, kuota internet aja pasti tidak punya ikasihan. Sementara itu, bersama
bersama dengan Anubis, saya lalu dibawa ke dalam alam kemetongan, di mana dia berkumpul dan berjalan menuju gerbang penghakiman sebelum nantinya menuju dunia akhirat. Setelah mendapatkan satu bola matanya, Horus lalu menanyakan perihal satu bola mata sisanya. Beck kemudian mengatakan kalau bola mata sisanya masih berada di dalam piramida milik Seth. Beck juga mengatakan kalau dia tahu cara mengambilnya, tapi dengan satu syarat, yaitu Horus wajib menghidupkan kembali saya. Karena kekuatan Horus yang tidak bisa kembali jika hanya mempunyai satu mata saja, maka dengan itu Horus lalu mengatakan kalau ada satu cara untuk menghidupkan saya kembali, yaitu dengan menghabisi Seth dan menjadikan dirinya sebagai Raja Mesir. Karena jika Horus menjadi Raja Mesir, maka Anubis sebagai dewa kemetongan akan mematuhi perintahnya, karena hanya seorang rajalah yang akan dipatuhi oleh Anubis. Sementara itu, Seth yang baru mengetahui perihal mata Horus yang hilang dari ruang penyimpanan kerajaannya, di mana ia begitu terkejut ketika mengetahui kalau yang berhasil mencurinya ternyata adalah seorang manusia. Ia pun begitu kecewa terhadap arsitek kepercayaannya, yaitu si Ursu. Dengan info dari Ursu, Seth akhirnya berhasil menemukan jasad dari saya dan segera memerintahkan anak buah kepercayaannya untuk mencari dan menghabisi dewa Horus dan Beck. Di tempat lain, Horus dan Beck sampai di sebuah tempat di mana Horus berencana untuk bertemu dengan kakeknya, yaitu Ra, sang dewa matahari. Tak membuang waktu, Horus dan Beck kemudian melesat pergi dan sampailah mereka di kediaman sang dewa matahari, di mana di tempat inilah segala proses penciptaan berawal. Adapun tujuan Horus ke sini adalah untuk meminta bantuan kakeknya. Namun sebelum kakeknya dapat mengetahui permintaan Horus, tiba-tiba saja Ra melakukan sesuatu, yaitu mencoba mengusir iblis yang bernama Apophis. Ternyata selain melakukan penciptaan, Ra rupanya juga selalu menjaga segala ciptaannya dari makhluk mengerikan ini yang akan memakan segala bentuk dari kehidupan. Karena itulah Ra tidak pernah turun dan berkumpul bersama dengan anak-anaknya di bumi. Setelah itu, Horus selalu memberitahu tujuannya kemari, yaitu untuk mengambil air kehidupan yang rencananya akan digunakan untuk melawan Seth. Jadi dengan air kehidupan itu, Horus berencana untuk memadamkan api yang berada di gurun atau piramida yang merupakan sumber kekuatan dari Seth. Selain itu, Horus juga meminta kepada Ra agar diberikan kekuatan. Namun Ra menolaknya dan menyalahkan Horus yang dulunya hanya bermalas-malasan. Sementara itu, Seth bersama dengan pasukannya terlihat sedang menggempur sebuah benteng, tempat di mana para dewa yang selama ini melakukan pemberontakan. Ternyata adapun salah satu dari dewi yang melakukan pemberontakan tidak lain adalah istrinya sendiri, yaitu Nephthys, sang dewi perlindungan. Mengetahui dirinya dalam posisi kalah, Nephthys pun mencoba kabur, namun dengan kejamnya Seth mematahkan sayapnya dan langsung menghabisinya. Di tempat lain, Horus dan Beck kembali ke Mesir. Tapi sayangnya, kekuatan Horus hilang kembali. Horus dan Beck kemudian meneruskan perjalanan dalam misi menuju tempat di mana sumber kekuatan Seth berada. Namun di tengah perjalanan, mereka tiba-tiba dihadang oleh anak buah Seth yang dikirim untuk menghabisi mereka. Di sini, Horus terlibat perkelahian menghadapi prajurit Seth yang berbentuk binatang. Saat Horus hendak menyelamatkan Beck, tiba-tiba saja muncullah satu pimpinan musuh dan langsung menghajar Horus dari belakang, di mana hal itu pun membuat dirinya terjatuh dari ketinggian dan langsung disusul oleh Beck yang berusaha untuk menyadarkannya. Singkat cerita, pimpinan prajurit tadi yang masih hidup kemudian melaporkan kejadian itu kepada Seth. Mengetahui kalau mereka gagal, tanpa ampun Seth langsung mengeksekusi anak buahnya tersebut.
Jadi diceritakan bahwa saat ini seluruh tempat rupanya sudah berhasil ditaklukkan oleh Seth, dan hanya menyisahkan tanah Kemetongan yang merupakan tempat awal si Hathor berasal sebelum diselamatkan oleh Horus. Untuk itu, agar dapat menguasai alam Kemetongan, ia pun bermaksud ingin memanfaatkan Hathor supaya dia membuktikan kesetiaannya dengan membawa masuk dirinya ke gerbang Kemetongan. Seth tahu kalau Hathor memiliki gelang 42 bintang yang bisa melindungi Hathor dari serangan iblis yang kapanpun siap menangkapnya. Yang mau tidak mau, Hathor pun terpaksa mengiyakannya. Tapi sebelum itu, Hathor terlebih dahulu ingin memastikan di mana keberadaan mantan kekasihnya, yaitu si Horus. Namun saat sedang memerhatikan Horus, tiba-tiba saja perbuatannya itu diketahui oleh Seth, di mana hal ini pun membuat Seth sangat marah dan hendak menghabisinya saat itu juga. Tapi dengan cepat, Hathor dengan segera kabur dari sana dengan cara melepas gelangnya dan kemudian dipasang kembali supaya dirinya bisa balik lagi ke alam nyata. Di tempat lain, Horus dan Bek yang sedang berada di kuil tempat pemakaman milik ayahnya Osiris tiba-tiba dikejutkan dengan kemunculan dua pemburu suruhannya si Seth. Tampak dua pemburu ini menunggangi dua ekor ular raksasa yang langsung memburu Horus dan juga Bek. Pada momen ini, Bek memiliki ide dengan menjadikan dirinya sebagai umpan agar dapat memberikan ruang pada Horus supaya bisa menghabisi ular raksasa itu satu persatu. Dan ketika satu pemburu lagi berhasil lepas dari jebakan yang mereka buat, beruntung saat itu Hathor tiba-tiba muncul dan berhasil mengendalikan ular raksasa kepunyaan si pemburu, di mana makhluk tersebut bukannya membakar Hathor melainkan malah membakar dirinya sendiri. Singkat cerita, Horus kemudian menceritakan niatnya yang ingin pergi ke kuil Seth untuk memadamkan sumber kekuatannya dan berencana mengalahkannya. Namun Hathor mengatakan kalau kuil tersebut dijaga oleh makhluk bernama Sphinx yang dulunya pernah ditangkap oleh Seth dan sekarang dijadikan penjaga di kuilnya. Diketahui siapapun yang memasuki kuil tersebut wajib menjawab satu pertanyaan dengan benar, karena jika tidak, makhluk itu akan menghabisi siapapun yang berada di kuil tersebut. Mendengar itu, Horus pun berencana untuk meminta bantuan dari Tut, sang dewa kebijaksanaan dan segala pengetahuan, untuk nantinya menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Sphinx. Dalam perjalanan menuju tempat Tut, di sini Hathor yang penasaran pada Bek kemudian bertanya apa alasan dia mau membantu Horus, padahal misi ini bisa saja membuatnya metong. Lalu dengan sedih, Bek pun menceritakan tentang kekasihnya yang telah tiada, dan ia berencana menghidupkannya kembali dengan membantu Horus mengalahkan Seth dan menjadikannya sebagai Raja Mesir. Mendengar itu, Hathor yang mengetahui kalau sebenarnya Horus telah berbohong kepada Bek hanya bisa terdiam karena merasa tidak tega berbicara jujur pada pria yang dipenuhi harapan tersebut. Singkat cerita, tak lama kemudian mereka pun tiba di lokasi Tut berada, di mana rupanya Tut ini sudah mengetahui maksud dari Horus datang ke tempatnya. Namun Tut langsung to the point menolak ajakan Horus untuk menjawab teka-teki Sphinx. Setelah berdebat cukup panjang, dengan cerdiknya Bek dengan sengaja memanas-manasi Tut bahwa ia sebenarnya tidak bisa menjawab pertanyaan dari Sphinx. Mendengar itu, dengan emosi Tut pun akhirnya bersedia untuk ikut bersama dengan mereka. Singkat cerita, mereka pun tiba di piramida yang merupakan kuil agung dari Seth. Dengan segala kemampuannya, Bek berhasil masuk ke dalam, kemudian disusul oleh yang lainnya. Setelah itu, mereka pun menuju ke tempat di mana Sphinx berada. Sphinx kemudian muncul di sana dan langsung memberikan sebuah pertanyaan kepada mereka, yaitu, "Aku tidak pernah ada, tapi aku selalu ada. Tidak pernah ada yang melihat diriku selamanya, namun diriku dipuja dan dipercayai oleh segala makhluk hidup. Siapakah aku ini?" Mendengar itu, dengan pedenya, Tut langsung menjawab pertanyaan tersebut sebanyak 2 kali, namun tidak ada yang benar sama sekali, sehingga membuat Horus harus menanggung akibatnya.
Di mana pada akhirnya Tut pun berhasil menjawab pertanyaan tersebut, di mana ternyata jawabannya adalah hari esok. Setelah berhasil melewati Sphinx, Horus dan yang lainnya kemudian langsung menuju pusat inti kekuatan Set berada. Namun belum sempat meneteskan air kehidupan, tiba-tiba Set pun muncul di sana. Sementara Tut, sang dewa pengetahuan, langsung dihabisi dan diambil otaknya oleh Set. Melihat Set yang teralihkan, Bek kemudian mencoba menuangkan air kehidupan. Tapi di sini Set lalu mengancam Bek dengan memperlihatkan kalung kepunyaan kekasihnya si Saya. Di momen ini juga Set lalu mengatakan kalau apa yang dikatakan oleh Horus kepada Bek adalah sebuah kebohongan, di mana tidak akan mungkin bagi Horus bisa menghidupkan kembali Saya meskipun Horus menjadi raja Mesir. Setelah berhasil menghentikan Bek dan menghancurkan air kehidupan, Set lalu pergi meninggalkan tempat itu dan disusul oleh goncangan hebat yang langsung meruntuhkan kuil tersebut. Beruntung mereka bertiga berhasil selamat. Namun di sini Bek merasa kecewa pada Horus yang sudah berbohong kepada dirinya. Bek merasa kalau semua dewa ternyata sama saja, yakni sama-sama tidak pernah peduli pada orang-orang yang menyembahnya. Tak sanggup melihat itu, di luar dugaan Hathor secara tiba-tiba berdiri dan memanggil dewa kemetongan Anubis. Mengetahui kalau saya tidak memiliki harta benda apapun untuk bisa melewati gerbang kemetongan, maka dari itu Hathor pun memutuskan untuk memberikan gelang kepunyaannya yang sangat berharga tersebut. Di sini Hathor ingin Anubis untuk membawa Bek ke dalam alam kemetongan supaya Bek bisa memberikan sendiri gelang tersebut kepada kekasihnya Saya. Hathor merasa bahwa sebagai Dewi Cinta sudah menjadi tanggung jawab baginya untuk menolong Bek. Meskipun dirinya terus dilarang oleh Horus, namun hal ini sudah menjadi keputusan bulat bagi Hathor. Hathor kemudian melepaskan gelangnya dan seketika itu tubuhnya langsung ditarik oleh iblis yang selama ini memang telah menunggu saat-saat di mana dirinya melepaskan gelang tersebut. Setelah mendapatkan gelang itu, Bek bersama dengan Anubis langsung memasuki alam kemetongan. Sementara di alam kemetongan, Saya pun kini telah sampai di gerbang penghakiman. Dan ketika ditanya perihal apa yang akan dipersembahkan, tiba-tiba Bek muncul tepat pada waktunya. Sementara itu, di sisi lain diperlihatkan Set yang saat ini sedang dalam proses menyempurnakan dirinya, di mana dewa-dewa yang sudah dia habisi dan kalahkan sebelumnya berniat diambil kekuatan atau inti kekuatan dari masing-masing dewa itu, sehingga akan memberikan Set kekuatan yang baru. Dengan kekuatannya itu, Set kemudian pergi ke tempat di mana Dewa Ra berada. Di mana setelah sampai, Ra kemudian bersitegang dengan Set perihal perlakuannya terhadap saudaranya Osiris. Set lalu bertanya kepada Ra kenapa dirinya seperti dianaktirikan, di mana Osiris diberikan kekuasaan atas seluruh pesisir Sungai Nil, sementara dirinya layaknya anak yang terbuang jauh, diasingkan seorang diri di tengah gurun tandus. Ra kemudian menjawab bahwa itu adalah ujian bagi Set, dan Osiris sebenarnya sudah melewati ujian ketika Osiris menolak kekuasaan yang diberikan oleh Ra atas seluruh Mesir. Sebenarnya tujuan Set kemari adalah untuk mengambil alih kekuasaan Ra dengan maksud supaya iblis Apophis akan turun ke dunia dan melahap segala sesuatu termasuk dunia akhirat. Nah, dengan hancurnya dunia akhirat, maka tidak akan ada yang namanya kemetongan. Yang dengan itu bisa dipastikan kalau Set ini akan mendapatkan kehidupan yang abadi alias immortality. Mengetahui niat jahatnya itu, bapak dan anak ini pun langsung bertarung sampai akhirnya Ra dapat dikalahkan oleh Set. Bersamaan dengan itu, seketika kehancuran juga telah sampai di dunia akhirat atau dunia kemetongan yang menyebabkan dunia tersebut menjadi terguncang. Mengetahui hal ini, dengan segala kekuatannya, Anubis mencoba menahan kehancuran itu sambil berteriak supaya Horus bisa memperbaiki ini semua. Setelah itu, Bek kemudian kembali ke dunia nyata dan bertemu dengan Horus. Di sini, Horus yang sudah pasrah kembali dikuatkan oleh Bek bahwa saat ini hanya dialah yang mampu menyelamatkan dunia. Bersamaan dengan itu, muncullah kendaraan yang dikirim oleh Dewi Neptis, dan tak membuang waktu, Horus dan Bek segera OTW ke tempat Set berada.
Sesampainya di kota Mesir, Horus dan Bek terlebih dahulu menemui Ursu dan memaksanya untuk mengantar mereka ke puncak menara Obelis. Dengan membawa si arsitek Ursu bersama mereka, tampak Horus mulai memisahkan diri dan berniat lebih dulu naik menghentikan Set. Sementara Bek dan Ursu terlibat perkelahian sengit karena memiliki keyakinan berbeda, di mana si Ursu tetap setia pada dewa Setnya yang dinilai telah memberikannya kekayaan dan jabatan. Singkat cerita, Horus akhirnya berhasil sampai di puncak dan langsung menyerang Set. Sayangnya, karena Set memiliki kekuatan yang lebih besar dari sebelumnya, Horus pun dibuat tak berdaya dan hanya bisa mencoba terus bertahan. Di sisi lain, Bek yang telah berhasil mengalahkan Ursu dengan segera menyusul Horus di puncak dan menolong Horus yang sedikit lagi akan dihabisi. Di sini, Bek juga bahkan sempat mencabut satu mata milik Horus yang ada di kepalanya si Set. Dalam kondisinya yang hendak terjatuh, Bek kemudian langsung melemparkan mata tersebut ke arah Horus. Namun Horus mengalami dilema saat itu, yakni apakah mengambil bola mata miliknya atau menyelamatkan Bek yang saat ini tengah tergelincir dan akan terjatuh dari ketinggian. Tak diduga, rupanya Horus memilih untuk menyelamatkan Bek. Set lalu kembali muncul dan menjatuhkan mereka berdua. Tapi beruntung, entah bagaimana bisa, pada momen ini kekuatan Horus tiba-tiba kembali lagi dan dengan cepat Horus pun berhasil membawa Bek turun ke permukaan dengan selamat. Setelah itu, Horus dengan kekuatannya yang telah kembali sekali lagi terbang ke arah Set untuk bertarung dengannya sekali lagi. Sampai pada suatu momen, Horus akhirnya berhasil mengalahkan Set dan menghabisinya menggunakan tombak dari kakeknya. Setelah mengalahkan Set, Horus kemudian segera terbang menuju tempat di mana Ra terombang-ambing di angkasa. Di sini, Ra rupanya belum metong dan berhasil disadarkan oleh Horus. Mengetahui iblis Apophis yang sedang mengamuk di dunia, dengan segera ia pun menggunakan kekuatannya untuk mengusir iblis tersebut. Horus lalu turun dan kemudian menemui Bek yang terluka. Namun rupanya seorang gadis kecil muncul dan memberikan sebuah mata miliknya yang langsung dipakai oleh Horus. Sayangnya saat ia kembali menemui Bek, karena luka-luka yang dideritanya, Bek pun harus menjumpai ajalnya saat itu. Horus yang sangat sedih atas kemetongan Bek kemudian membawa jasadnya dan membaringkannya tepat di sebelah jasad saya. Dan tiba-tiba Ra lalu muncul dan mengejutkan Horus. Rupanya karena Ra merasa berhutang budi pada Horus, ia pun meminta Horus untuk mengajukan sebuah permintaan apapun yang dimaui oleh Horus. Mendengar itu, Horus rupanya tidak mau hal apapun kecuali kemustahilan yang bisa diberikan oleh Ra, yaitu menghidupkan kembali siapapun, baik itu dewa ataupun manusia yang sudah metong akibat kekejaman Set sebelumnya, kecuali kedua orang tuanya si Horus. Dan benar saja, Bek pun seketika hidup kembali disusul oleh kekasihnya saya yang juga kembali hidup. Singkat cerita, Horus pun dinobatkan sebagai Raja Mesir yang baru. Di mana setelah menjadi raja, Horus kemudian mengatakan kalau mulai saat ini, jalan menuju akhirat bukan lagi ditempuh dengan seberapa banyak kekayaan yang dibawa, melainkan dengan perbuatan baik, kasih sayang, dan juga kemurahan hati. Sehingga dengan itu semua, apa yang kita lakukan di dunia akan menjadi lebih berarti. Di akhir film, setelah acara penobatannya, Horus lalu didatangi oleh Bek yang kemudian memberikan gelang milik Hathor yang ternyata belum sempat diberikan kepada saya di alam kemetongan. Lalu sebagai penasihat raja, Bek kemudian ditugaskan oleh Horus untuk menjaga kerajaannya, sementara dirinya pergi ke alam kemetongan untuk menjemput dan merebut kekasihnya kembali dari para iblis di alam kemetongan. Dan film pun berakhir.